Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah resume jurnal kelompok ya, dimulai dari saya sendiri. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Mas. Oke. Oke, dari hmm, resume yang pertama, jurnal yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai judul perencanaan coverage jaringan seluler menggunakan frekuensi 1800 MHz di kawasan Dermaga di Pala Cilacap dengan membandingkan skenario Mimo dan Sumimo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amar Raditya Wilujeng dengan NIM 211011007 dari Teknik Telekomunikasi. Oke, untuk pendahuluan, jurnal ini dilatar belakangi dikarenakan adanya kebutuhan jaringan seluler di kawasan Dermaga di Pala yang merupakan area suburban dan juga aktivitas transportasi yang padat, di mana LTI pada frekuensi 1800 MHz dipilih dikarenakan cocok untuk daerah urban dan juga suburban, serta skenario metode MIMO akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan juga kualitas jaringan, yang mana studi sebelumnya menunjukkan bahwasanya hasil positif pada penerapan LTI di daerah wisata Sukasari, Bandung, dan juga lainnya menggunakan parameter RSRP dan juga SINR yang menghasilkan hasil yang baik. Namun pada penelitian sebelumnya belum membandingkan antara skenario MIMO dan dua skenario MIMO, yakni MUMIMO dan juga SUMIMO. Oleh karena itu, pada penelitian di jurnal ini akan bertujuan untuk mengevaluasi kedua skenario tersebut untuk optimalisasi jaringan di Dermaga Adipala. Oke, teori yang digunakan ada LTE yang merupakan standar teknologi jaringan percepatan tinggi yang mampu mencapai 1000 Mbps sampai 50 Mbps. Kemudian ada MIMO ya MIMO yang merupakan teknologi yang memungkinkan akses point dalam mentransmisikan data secara bersamaan ke beberapa pengguna dengan menggunakan multiple antena. Serta ada Sumimo yang merupakan teknologi MIMO yang memungkinkan satu pengguna menggunakan beberapa antena dalam mentransmisikan dan juga menerima data. Ya, kemudian ada coverage yang merupakan cakupan jaringan, di mana semakin luas cakupan maka semakin banyak pelanggan yang dapat dijangkau. Kemudian di coverage juga memuat adanya parameter RSRP serta RSRQ dan juga throughput. Kemudian adanya WGS 84 Universal Transverse Mercator Zone yang merupakan zona sistem koordinat geografis yang membagi permukaan bumi menjadi 60 zona transversal yang masing-masing dibagi jadi 6 derajat bujur hingga mencakup pemberian zona yang diberi label hingga 1 hingga 60. Dan yang terakhir adanya regulasi UTM di Indonesia, di mana regulasi UTM ini membagi wilayah menjadi zona utara dan juga zona selatan. Nah, metode yang digunakan pada penelitian di jurnal ini yaitu menggabungkan analisis perbandingan antara dua skenario MIMO, yaitu skenario MUMIMO dan juga SUMIMO, dengan frekuensi kerja pada 1800 MHz dan juga bandwidth yang digunakan adalah 20 MHz pada area dermaga di Pala. Dengan alur penelitian yang pertama yaitu studi literatur, kemudian penentuan parameter yakni memilih lokasi di dermaga di Pala dengan frekuensi 1800 untuk downlink dan juga bandwidth sekitar 20 MHz, serta parameter-parameter utama seperti RSRP, RSRQ, dan juga throughput. Yang ketiga ada perhitungan link budget yang menentukan cakupan sel, radius sel, serta kebutuhan set yang akan dipasang berdasarkan perhitungan daya sinyal. Yang keempat ada penentuan jumlah set untuk menentukan biaya dan juga kualitas jaringan, serta yang terakhir adalah melakukan perbandingan itu sendiri dari skenario MUMIMO dan juga SUMIMO. Selanjutnya, parameter pengujian yang akan diuji pada jurnal ini yaitu signal level, kemudian RSRP atau Reference Signal Received Power, serta RSRQ yang mengukur kualitas sinyal dan tingkat interferensi di area pengujian, serta yang terakhir ada throughput yang merupakan laju transfer data pada downlink yang menunjukkan kapasitas channel radio dan juga kemampuan jaringan dalam mengakomodasi data pengguna. Nah, untuk prosedur pengujiannya, ini dilakukan menggunakan simulasi pada software Atoll 3.3
pada masing-masing skenario, yaitu Mumimo dan Sumimo, dengan area cakupan sekitar 15 km persegi di sekitar dermaga di Pala. Nah, parameter-parameter performa ini akan dievaluasi dari hasil simulasi untuk menilai sebuah efektivitas masing-masing skenario, apakah lebih baik Mumimo atau Sumimo. Nah, prosedur ini juga mencakup tadi ya, yaitu pengaturan set, perhitungan budget, serta analisis parameter yang akan diuji. Setelah, yang mana yang dijelaskan tadi, skenario penggunaan terbagi menjadi dua, yaitu skenario satu menggunakan Mumimo pada jaringan LTE dengan frekuensi 1800 dan juga bandwidth 20 MHz, serta yang kedua skenario Sumimo yang sama cakupannya yaitu jaringan LTE dengan frekuensi 1800 dan juga bandwidth 20 MHz. Nah, sehingga setelah dilakukan simulasi dari hasil yang pertama, skenario pertama yaitu Mumimo, hasilnya memberikan sinyal rata-rata level yaitu di angka min 76,66 dpm dengan throughput sekitar 40,44 kilobyte per second dengan nilai RSRP sekitar min 104,83 dpm dan juga nilai RSRQ sekitar min 16,95 dp. Di mana untuk hasil Sumimo juga dihasilkan dengan sinyal level rata-rata min 76,78 dengan throughput 39,175 kilobyte per second, sehingga hasil ini menunjukkan bahwasannya Mumimo lebih unggul dari kebutuhan variasi throughput, sementara Sumimo akan cocok untuk throughput pada fokus di area tertentu. Sehingga kesimpulannya yaitu Mumimo akan lebih unggul dalam memberikan throughput yang lebih tinggi untuk area dengan banyak pengguna, sementara Sumimo itu lebih efektif untuk fokus pada cakupan throughput tinggi di area tertentu. Nah, pemilihan antara Mimo dan Sumimo ini tergantung pada kebutuhan cakupan spesifikat dari area layanan. Selanjutnya, dari jurnal yang tadi, pastinya ada kelebihan ya. Yang pertama memberikan gambaran rinci mengenai skenario yang telah disimulasikan, yaitu Mimo dan juga Sumimo, dalam cakupan LTE di area kawasan suburban, yaitu kawasan yang dibela Cilacap. Sedangkan kekurangannya itu parameter RSRP dan RSRQ yang masih rendah dalam kedua skenario tersebut. Hal ini menunjukkan kualitas sinyal yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang, terutama pada area penggunaan padat sinyal ya. Sehingga dengan kekurangan tersebut, maka akan diberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu pengujian di area dengan karakteristik berbeda seperti rural ataupun metropolitan, dan juga lebih menggunakan teknologi jaringan terbaru seperti teknologi 5G. Kemudian pengujian pada daerah dengan konfigurasi loss dan juga modulasi yang berbeda akan juga dapat membantu meningkatkan efektivitas cakupan sebuah jaringan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang mengenakan. Saya akan melanjutkan presentasi ini ke Mas Rehan. Sudah terlihat, Mas? Sudah. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Saudara Amar yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas UTS saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rayhan Najib Damawan dengan NIM 211041 dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Siskomsel dengan mempresentasikan review jurnal dengan judul Perencanaan Jaringan LTE FDD 1800 MHz di Kota Semarang menggunakan ATOL. Yang pertama ada pendahuluan. Jurnal ini membahas tentang perencanaan jaringan LTE FDD 1800 MHz di Kota Semarang dengan menggunakan perangkat lunak ATOL. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah NFB yang dibutuhkan agar area kota Semarang tercakupi oleh jaringan LTE dengan kualitas minimum yang dipersyaratkan. Selanjutnya terdapat metode penelitian ini menggunakan metode perencanaan cakupan dengan studi kasus di Kota Semarang. Dalam perencanaannya digunakan model propagasi COS 231 Hatta yang sesuai untuk daerah perkotaan, pinggiran, dan pedesaan. Adapun metode perencanaan
terdapat 4, yaitu yang pertama ada dimensioning. Dimensioning ini merupakan tahapan awal pada perencanaan, yaitu melakukan perhitungan lean budget yang bertujuan untuk menghitung nilai MAPL antara UE dan NOTB. Selanjutnya, terdapat konfigurasi parameter pada perangkat lunak atol, yaitu pada konfigurasi ini mengkonfigurasi digital dan konfigurasi parameter jaringan. Parameter-parameter yang dikonfigurasi antara lain merupakan parameter yang ada pada link budget di dimensioning. Selanjutnya terdapat pembuatan peta traffic. Peta traffic di sini digunakan untuk simulasi Monte Carlo, yang dimana pada penelitian ini digunakan estimasi distribusi calon pelanggan untuk tahun 2018 dengan mengelola data yang sudah ada yang mengacu pada data BPS tahun 2014 dengan berisikan data jumlah penduduk tahun 2018, estimasi jumlah pelanggan LTE dan estimasi pelanggan LTE per kilometer. Selanjutnya, terdapat penempatan NOTB berdasarkan area morfologi. Untuk mendapatkan area liputan yang maksimal pada peletakan NOTB, hal yang perlu diperhatikan adalah jenis morfologi dan kontur bumi pada setiap daerah. Jenis morfologi setiap daerah memiliki parallels yang berbeda-beda, maka digunakan jenis propagasi berdasarkan daerah morfologinya. Setiap sel diatur sedemikian rupa agar memiliki alokasi frekuensi yang berbeda dengan sel lain untuk menghindari interferensi co-channel. Selanjutnya terdapat hasil. Di sini pertama ada tabel 13, yaitu hasil perhitungan model cos 231HT. Pada tabel di atas, atau menghitung 4 loss setiap pixel pada digital menggunakan model cos 231HT pada simulasi prediksi liputan. Setiap pixel pada peta digital digolongkan ke dalam 3 kategori clutter, yaitu pertama ada daerah urban, yang kedua ada daerah suburban, yang ketiga ada daerah rural. Nilai pada tabel 13 ini, nilai part loss, hasil pengukuran atol, dan perhitungan manual pada tabel 13 untuk setiap daerah memiliki perbedaan dengan selisih rata-rata 1,33 dB untuk urban, lalu 0,96 dB untuk suburban, dan 0,73 dB untuk rural. Deviasi standar untuk nilai part loss hasil pengukuran dan perhitungan yang diizinkan adalah sebesar 10 dB hingga 14 dB. Selanjutnya, terdapat tabel 14, yaitu hasil prediksi liputan seluruh skenario. Dari tabel 14, menyimpulkan bahwa persentase cakupan cakupan area kota Semarang sudah 100% terliputi oleh RS dan SINR minimum downlink maupun uplink. Dengan ini, pelanggan yang berada di semua titik akan dapat melakukan akses ke jaringan dengan syarat harus mendapatkan minimal nilai RSRP di atas batas minimum, yaitu sebesar minus 120 dBm. Selanjutnya, terdapat tabel 15, yaitu rata-rata hasil simulasi Monte Carlo, yang dimana dari tabel 15 ini diketahui bahwa penyebab pelanggan gagal mengakses jaringan adalah karena no coverage. Hal tersebut disebabkan nilai RS yang didapatkan pelanggan terlalu lemah, sehingga nilai RSRP yang dapat diterjemahkan berada di bawah batas minimum. Simulasi Monte Carlo pada tabel 15 ini menunjukkan bahwa cakupan jaringan mampu melayani hingga 98,7% pengguna untuk bandwidth 5 MHz. Lalu pada bandwidth 10 MHz, jumlah pelanggan yang tersambung jaringan turun menjadi 97,1%. Selanjutnya, pada bandwidth 15, turun lagi menjadi 95,9%, dan bandwidth terakhir pada bandwidth 20 MHz, jumlah pelanggan yang tersambung turun lagi menjadi 94,8%. Selanjutnya, pada tabel 16, yaitu terdapat rata-rata beban sel seluruh skenario, yang dimana pada tabel di atas ini beban sel tertinggi dimiliki oleh bandwidth yang paling rendah, yaitu 5 MHz. Dengan bandwidth tersebut, rata-rata beban sel yang dihasilkan oleh seluruh sel adalah 94,85 untuk beban sel downlink, dan untuk beban sel uplink sebesar 61,19.
Dengan kata lain, beban sel untuk downlink hampir penuh. Hal ini disebabkan jumlah RB untuk bandwidth 5 MHz hanya sebanyak 25 RB sehingga hanya mampu menampung kapasitas yang sedikit. Selanjutnya, terdapat tabel 16 ini terdapat beban sel terendah dimiliki oleh bandwidth 20 MHz dengan beban sel downlink sebesar 50,53% dan beban sel uplink sebesar 18,84%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang kosong bagi pelanggan lain untuk mengakses jaringan karena bandwidth ini memiliki kapasitas 100 RB. Selanjutnya, terdapat tabel 17 yaitu rata-rata throughput pelanggan. Di mana agree rate throughput di sini adalah throughput yang mampu dihasilkan oleh satu sel berdasarkan jumlah throughput pelanggan yang terhubung pada satu sel. Untuk downlink, nilai rata-ratanya semakin besar seiring dengan semakin besarnya bandwidth. Hal ini menunjukkan bahwa bandwidth yang besar dapat menyediakan throughput pelanggan yang besar. Besarnya throughput yang didapatkan pelanggan ini bergantung pada jumlah RB yang didapat beserta jenis modulasi yang digunakan. Bandwidth 20 MHz memiliki jumlah 100 RB sehingga alokasi RB untuk setiap pelanggan lebih besar dibanding bandwidth 5 MHz, 10 MHz, dan 15 MHz. Hal ini mengakibatkan bandwidth 20 MHz menghasilkan throughput pelanggan paling besar, sedangkan throughput paling kecil dihasilkan oleh bandwidth 5 MHz yang hanya memiliki jumlah 25 RB. Sementara untuk uplink, nilainya cenderung lebih kecil daripada downlink. Hal ini disebabkan pada uplink skema modulasi maksimal yang dapat digunakan adalah 16 kHz, sehingga menghasilkan throughput yang lebih rendah daripada downlink. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, jumlah NOP yang dibutuhkan untuk melayani Kota Semarang adalah 152 set dan 453 sel. Yang kedua, presentasi pelanggan yang dapat mengakses jaringan LTE di Kota Semarang berkisar antara 94,8% hingga 98,7%, tergantung pada bandwidth yang digunakan. Selanjutnya, nomor 3, bandwidth 20 MHz menghasilkan kapasitas sel throughput paling besar, sedangkan bandwidth 5 MHz menghasilkan kapasitas sel dan throughput paling kecil. Nomor 4, optimasi dengan menambah daya pemancar dapat meningkatkan persentase pelanggan yang dapat mengakses jaringan LTE. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nextkan ke Mas Jihad. Baik, terima kasih Mas Rehan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziadillah Mubarok dengan NIM 2010144. Di sini akan saya menerangkan tentang tugas UTS dengan judul dampak MUMIMO dan SUMIMO pada perencanaan jaringan seluler di 2013 MHZ studi komprehensif di Kota Cilacap. Pendahuluan. Secara singkat, peningkatan layanan seluler di kawasan perkotaan seperti Kota Cilacap menuntut perencanaan jaringan yang optimal. Penelitian ini fokus merancang cakupan jaringan pada frekuensi di 2300 MHz yang mampu meningkatkan kapasitas meskipun cakupannya lebih kecil dari frekuensi 1800 MHz. Dengan menggunakan software ATOL 3.4.0, perencanaan ini bertujuan mendukung perkembangan jaringan LTE di area yang padat penduduk. Kemudian ada MUMIMO dan SUMIMO. MUMIMO itu adalah memungkinkan router berkomunikasi dengan beberapa perangkat secara bersamaan melalui jalur berbeda, meningkatkan kapasitas jaringan dibandingkan SUMIMO yang hanya melayani satu perangkat pada satu waktu. Teknologi MUMIMO ini menggunakan protokol 802.11ac, meskipun tidak semua chipset Wi-Fi itu mendukung 802.11ac. Selanjutnya ada SUMIMO, adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengiriman data simultan antara stasiun basis dan perangkat tunggal menggunakan beberapa antena sehingga meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan melalui optimasi sinyal dengan teknik beamforming dan pemrosesannya canggih. Setelah itu ada mode penelitian. Penelitian ini menggunakan simulasi pada software atau versi 3.4.0 untuk merancang cakupan jaringan seluler pada frekuensi di 2300 MHz di Kota Cilacap.
Simulasi ini membandingkan dua skenario, yaitu Sumimo dan Minimo, dengan data berupa luas wilayah, link budget, dan cakupan penduduk untuk memaksimalkan penyebaran jaringan di seluruh area. Kemudian ada alur penelitian. Yang pertama ada studi literatur. Langkah awal dalam mengumpulkan informasi relevan tentang perancangan jaringan seluler di frekuensi 2300 MHz. Kemudian ada dua, pemilihan lokasi, menentukan lokasi perancangan di kota Cilacap sambil melakukan perhitungan anggaran link. Keputusan ini memiliki signifikansi penting dalam mempertimbangkan gaya operasi perancangan jaringan, karena lokasi site akan berpengaruh pada kualitas jaringan. Kemudian ketiga ada pemilihan model. Tahap ini menggunakan model COS-HATA 231 untuk memperkirakan kekuatan sinyal yang diterima sehingga dapat menentukan kualitas komunikasi seluler. Kemudian yang keempat ada frekuensi, yaitu menginput frekuensi di 2300 MHz untuk mengkonversi area pada kota Cilacap, dikarenakan akan dilakukan konversi 4G LTE. Kelima ada penentuan parameter yang di sini ditentukan untuk mencapai goals yang dicapai serta dijadikan acuan sebagai tujuan suatu proyek. Ada 4 parameter yang akan dilakukan analisis convergence area di 2023. Keenam ada planning. Ketujuh ada rencana cakupan dengan atol, menginput frekuensi di 2300 MHz untuk convergence area pada kota Cilacap, dikarenakan akan dilakukan convergence 4G LTE. Kemudian kedelapan ada analisis uji perbandingan Mumimo dan Sumimo. Dilakukan analisis hasil perbandingan antara skenario Sumimo dan Mumimo. Fokusnya adalah bagaimana pemanfaatan spektrum frekuensi di 2300 MHz dalam perancangan area dapat dioptimalkan dengan menggunakan Sumimo atau Mumimo. Tahap ini bertujuan untuk menilai performa terbaik antara kedua skenario tersebut. Kemudian ada parameter penguji. Ada signal level, kemudian ada RSRQ, Reservoir Signal Receive Quality, kemudian ada RSRP, Reverse Signal Receive Power, kemudian ada throughput. Kemudian ada skenario pengujian, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, skenario pertama menggunakan Mumimo pada jaringan LTE dengan frekuensi di 2300 MHz. Kemudian di skenario kedua menggunakan Sumimo pada jaringan LTE dengan frekuensi yang sama, yaitu 2300 MHz. Setelah itu ada hasil penelitian. Penelitian ini membandingkan cakupan jaringan Sumimo dan Mumimo di Cilacap pada frekuensi di 2300 MHz. Hasilnya menunjukkan rata-rata convergence by sinyal level sebesar minus 90,54 dBm untuk Sumimonya, dan untuk Mumimonya di minus 91,91. Keduanya rendah. Kualitas sinyal di C/1+N berada pada tingkat yang cukup baik dengan rata-rata 4,31 dB untuk Sumimonya, dan untuk Mumimonya di 4,1 dB. Nilai RSRP juga rendah, rata di minus 117,3 dBm. Kemudian untuk Mumimonya di minus 117,29 dBm. Rata-rata throughput tercatat di 3.688,24 kbps untuk Sumimonya, dan untuk Mumimonya di 3.318,58. Tapi tetap rendah. Kesimpulannya adalah Mumimo menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik dibandingkan Sumimo dalam perencanaan jaringan, namun keduanya belum mencapai kriteria optimal untuk cakupan dan throughput yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baruna Bagaskara ingin mempresentasikan tentang tugas mereview jurnal yang berjudul Perencanaan Peningkatan Konektivitas Seluler 2100 MHz di Wonokerso, Sragen, yaitu tentang wawasan komprehensif dari analisis variasi antena MIMO. Next. Pada pendahuluan, yaitu penelitian pada jurnal ini membahas perencanaan cangkupan jaringan seluler 4G Lite 4G LTE di Wonokerso, Sragen, Jawa Tengah pada frekuensi 2100 MHz dengan membandingkan MU, MIMO, dan Sumimo dengan pertumbuhan permintaan konektivitas yang mendorong pendekatan cermat dalam pembangunan jaringan. Mumimo menggunakan multiple antena untuk meningkatkan throughput, dan sementara Sumimo mengandalkan
satu antena per pengguna. Dari hasil analisis menunjukkan rata-rata tingkat sinyal dari coverage by signal level Sumimo dan Mumimo pada mendapat nilai sebesar minus 87,88 dB, 87,77 dBm. Untuk standar deviasi Sumimo dan Mumimo mendapatkan nilai sebesar 9,84 dBm dan 14,34 dBm. Pada sinyal efektif Sumimo dan Mumimo, berkekuatan sinyal mendapatkan nilai yang sama besar, yaitu minus 199,3,6 dBm. Untuk standar deviasinya pada Sumimo dan Mumimo mendapatkan nilai sebesar 28.192,34 kbps dan 17.009 kbps. Secara keseluruhan, Sumimo cenderung menawarkan tingkat sinyal yang lebih rendah, namun konsisten, sementara Mumimo memiliki rata-rata tingkat sinyal yang sedikit lebih tinggi dengan variasi yang lebih besar. Next. Teori. Yang pertama adalah Long Term Evolution atau LTE, yaitu merujuk pada sebuah proyek berasal dari Third Generation Partnership Project atau 3GPP, merupakan perkembangan dari teknologi Universal Mobile Telecommunication System dan High Speed Downlink Packet Access atau HSDPA, dan sering disebut sebagai generasi keempat dalam evolusi teknologi seluler. LTE memiliki kemampuan untuk memberikan kecepatan transfer data hingga 100 Mbps dan di sisi downlink 50 Mbps. Lalu di sisi uplinknya 50 Mbps. Selain itu, LTE dapat mendukung berbagai aplikasi seperti suara, data, video, dan IPTV. Dikembangkan sebagai perbaikan dari teknologi sebelumnya. LTE memiliki keunggulan tidak hanya dalam kecepatan transfer data, tetapi dalam cangkupan, kapasitas, dan penyediaan layanan yang lebih besar. Next. Yang kedua ada coverage area. Coverage area merujuk pada wilayah jangkauan dari suatu pemancar, di mana sinyal dapat diterima dengan baik oleh perangkat penerima tanpa memperhatikan gangguan dari pemancar lainnya. Secara sederhana, ini mencakup daerah geografis di mana sinyal radio atau sinyal telekomunikasi dari stasiun pemancar dapat mencapai dan memberikan layanan yang memadai kepada pengguna atau perangkat penerima. Coverage signifikannya terletak pada kemampuan untuk menilai sejauh mana jaringan tersebut mencakup menyediakan layanan di suatu daerah geografis. Next. Kemudian ada multi-user, multiple input, multiple output atau MUMIMO. Multi-user, multiple input, multiple output adalah teknologi komunikasi nirkabel di base station yang menggunakan multiple antena untuk melayani beberapa pengguna secara bersamaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan kapasitas dengan mentransmisikan atau menerima data dari beberapa pengguna secara simultan. Next. Kemudian ada single user, multiple input, multiple output atau SUMIMO. SUMIMO merupakan bentuk teknologi MIMO yang memungkinkan titik akses mengirim beberapa aliran data secara simultan ke satu perangkat akhir kompatibel pada satu waktu. Berbeda dengan MUMIMO yang mampu mengirimkan data ke beberapa perangkat. SUMIMO berfokus pada pengiriman aliran data ke satu perangkat dalam satu waktu, meskipun memiliki batasan pada jumlah antena yang terlibat. SUMIMO dapat meningkatkan efisiensi dan
andalan transmisi data nirkabel ke satu perangkat pada satu waktu. Next. Kemudian metode. Dalam metode penelitian ini berdasar pada tingkat sinyal coverage sinyal level pada user multiple input multiple output dan multiple input multiple output, ditemukan bahwa rata-rata tingkat sinyal pada Sumimo adalah minus 87,88 dBm dengan perangkat variasi yang cenderung lebih rendah. Dengan variasi yang relatif kecil menunjukkan konsistensi yang baik dalam kualitas sinyalnya. Sementara itu pada Mumimo rata-rata sinyalnya adalah minus 86,77 dBm dengan standar deviasi sebesar 14,34 dBm. Next. Lalu penelitian. Yang pertama ada studi literatur, yaitu mengumpulkan referensi dari berbagai penelitian terkait LTE, Mumimo, Sumimo, dan teknik perancangan jaringan. Yang kedua ada penentuan parameter, yaitu memilih lokasi untuk downlink bandwidth 20 MHz dan parameter utama seperti RSP, RQ, dan throughput. Yang ketiga ada perhitungan link budget, yaitu menentukan batas cakupan sel, radius sel, dan kebutuhan site berdasarkan perhitungan daya sinyal dan interferensi. Yang keempat ada penentuan jumlah site, itu berdasarkan biaya dan kualitas cakupan jaringan untuk hasil yang optimal. Yang terakhir ada analisis perbandingan skenario, yaitu melakukan perbandingan performa Mumimo dan Sumimo berdasarkan hasil simulasi. Next. Kemudian ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil tingkat sinyal coverage pada Sumimo dan Mumimo ditemukan bahwa rata-rata tingkat sinyal pada Sumimo adalah minus 87,88 dBm dengan tingkat variasi sebesar 9,84 dBm. Ini berarti bahwa secara umum tingkat sinyal Sumimo cenderung lebih rendah dengan variasi yang relatif kecil. Itu menunjukkan konsistensi yang baik dan dalam kualitas sinyalnya. Sementara itu Mumimo rata-rata tingkat sinyal adalah minus 86,77 dBm dengan standar deviasi sebesar 14,34 dBm. Next. Kesimpulan. Dari hasil analis berbagai parameter antara Sumimo dan Mumimo dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pada tingkat sinyal Sumimo menunjukkan tingkat sinyal yang lebih rendah namun lebih konsisten, sedangkan Mumimo memiliki rata-rata tingkat yang lebih tinggi dengan variasi yang lebih besar antara pengguna sinyal yang efektif menunjukkan bahwa keduanya memiliki kekuatan sinyal yang serupa. Namun Mumimo menawarkan tingkat variasi yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.